Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 dan 4 ya. Karena Suyeon terus nggak bisa menghubungi Sunhee, Suyeon pergi ke rumah Sunhee. Saat bertemu dengan Sunhee di kamarnya, Suyeon menuduh Sunhee membakar rumah Gyeongho beserta sisi keluarganya. Suyeon juga menegaskan kalau sesuai kesepakatan mereka, Sunhee lah yang harus menanggung kesalahan Suyeon. Suyeon terus mengintimidasi Sunhee, yang membuat Sunhee merasa bersalah atas kejadian dulu di panti asuhan dan meminta Sunhee untuk membayar hutangnya sekarang. Suyeon mengancam, kalau Sunhee nggak melapor ke polisi, Suyeon yang akan melaporkannya sendiri ke polisi. Suyeon lalu mengajak Sunhee untuk pergi ke kantor polisi. Tapi saat hendak pergi dari kamar Sunhee, ayah Sunhee sudah berdiri di depan pintu kamar Sunhee. Ayah Sunhee tidak mengizinkan Sunhee untuk pergi bersama dengan Suyeon, karena ayah Sunhee mengklaim kalau Sunhee sedang sakit. Sedangkan di sekolah, Hyunwoo marah karena teman sekelasnya mulai menyebarkan rumor gak jelas tentang Gyeongho. Rumor itu mengatakan kalau Gyeongho lah yang membakar rumahnya saat Gyeongho mabuk akibat pengencer cat atau narkoba. Hyunwoo tentu kesal mendengar rumor tersebut, tapi dia pun tidak dapat berbuat apapun. Kita juga melihat kilas balik saat Suyeon mendatangi rumah Gyeongho, di mana Gyeongho sedang mempersiapkan kejutan untuk menyatakan perasaannya kepada Sunhee. Suyeon mengatakan agar Gyeongho nggak melakukan hal ini, karena Gyeongho akan gagal. Nggak cuma itu, Suyeon juga memperlihatkan gantungan angsa. Gantungan angsa itu adalah hadiah dari Gyeongho kepada Sunhee. Tapi Suyeon dengan gak tahu malu meminta gantungan itu dari Sunhee. Suyeon lalu berbohong kepada Gyeongho dan mengatakan kalau Sunhee itu nggak suka dan nggak peduli dengan perasaan Gyeongho. Mendengar itu, Gyeongho menegaskan kalau Sunhee itu nggak mungkin seperti itu. Itu gantungan angsa pasti kamu telah mengambilnya kan? Tolong balikin lagi ke Sunhee. Suyeon ngekeh nggak mau balikin dan berkata kalau gantungan angsa itu sekarang miliknya. Karena perasaan ingin memiliki terus menghantui Suyeon jadinya lepas kendali lagi. Dia kemudian mengacaukan semua dekorasi Gyeongho, dan saat itulah rambut palsu Suyeon terlepas. Makin frustasilah Suyeon, karena Gyeongho harus melihatnya seperti itu. Kemudian Suyeon mengambil pisau dan mulai mengasihani dirinya sendiri. Suyeon mencoba untuk bunuh diri, tapi saat itulah Sunhee masuk ke rumah Gyeongho, dan Suyeon mencoba membunuh Sunhee. Kembali ke masa sekarang, saat Unju memujuk Sunhee untuk makan bersama, Sunhee menanyakan, sebenarnya apa yang telah Unju lakukan kemarin malam di rumah Gyeongho? Tapi ibunya malahan menjawab, kalau dirinya mana tahu apa yang terjadi di rumah Gyeongho. Lalu menambahkan, putriku, sepertinya kamu masih sakit. Kamu makannya nanti aja ketika ayahmu pulang. Waduh, serem banget dah ini ibu satu ya. Di kantor polisi, Detektif Shin dan Detektif Lee masih bergumul dengan kasus kebakaran rumah Gyeongho. Saat Detektif Shin melihat foto-foto Gyeongho bersama dengan teman sekelasnya, Detektif Shin langsung mengenali foto Suyeon. Karena Suyeon mendatangi TKP kemarin itu, para detektif pun berencana untuk menemui Suyeon. Malam harinya, kita lalu melihat Suyeon berada di sebuah mobil, dan seseorang memukul kepala Suyeon dengan palu. Apakah orang yang memukul Suyeon adalah ayah Sunhee ya, sahabat nonton? Sedangkan Sunhee terus mengingat kenangannya bersama dengan Gyeongho, dan menangis sejadi-jadinya karena telah kehilangan Gyeongho. Keesokan harinya, Hyunwoo mengajak Sunhee untuk pergi melayat ke pemakaman Gyeongho. Sunhee masih dalam kondisi terkejut dan hampir pingsan. Saat itu, ayah Sunhee menjemput Sunhee dari tempat pemakaman. Dalam perjalanan pulang, ayah Sunhee berkata, sekarang Sunhee pasti merasa sangat kehilangan dan tidak akan merasa baik-baik saja untuk beberapa lama. Tapi yang paling penting adalah keluarga yang tinggal bersama dengan kita. Tidak semuanya akan kembali ke tempatnya sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, semuanya akan kembali ke saat sempurna. Ibu dan ayah akan membantumu. Tapi maukah kamu mengikuti kami? Dengan tersenyum, Sunhee pun menyetujui perkataan ayahnya itu. Saat mereka sampai di rumah mereka, Detektif Shin dan Detektif Lee sudah ada di luar rumah mereka. Ayah Sunhee menemui kedua detektif itu, sementara Sunhee tetap berada di dalam mobil. Dan saat itulah Sunhee melihat gantungan angsa di mobil ayahnya. Wah, berarti yang memukul Suyeon kemarin malam beneran ayah Sunhee nih ya? Apakah Suyeon berhasil melarikan diri dari ayah Sunhee kemarin malam? Atau ayah Sunhee berhasil membunuh Suyeon ya? Para detektif pun disambut masuk oleh keluarga Sunhee. Di sana, Detektif Lee menanyakan apakah Suyeon dan Gyeongho berpacaran, dan Sunhee menjawab tidak, mereka tidak berpacaran. Detektif Lee lalu menanyakan apakah Sunhee bisa menghubungi Suyeon, tapi Sunhee langsung gemetar. Unju yang melihat Sunhee gemetar langsung memegang tangan Sunhee. Sunhee lalu menjawab kalau dia juga nggak bisa menghubungi Suyeon. Setelah para detektif pergi, ayah Sunhee memuji Sunhee karena tidak menceritakan kepada para detektif kalau Suyeon ke rumah mereka kemarin. Ayah Sunhee menegaskan, kalau apapun yang terjadi, ayahnya akan selalu berada di pihak Sunhee. Sepertinya emang ada yang nggak beres nih sama orang tua Sunhee ya. Saat di kamarnya, Sunhee berusaha menghubungi Suyeon, tapi tidak ada jawaban. Sunhee tentu merasa ada yang nggak beres nih sama orang tuanya itu. Jadi Sunhee menelepon Hyunwoo dan menanyakan apa Hyunwoo mendapat kabar dari Suyeon. Tapi Hyunwoo menjawab kalau dia belum mendapatkan kabar apapun dari Suyeon. Sunhee lalu menanyakan alamat rumah Suyeon kepada Hyunwoo dan pergi sendirian ke rumah Suyeon.
Saat itu, Sunhee bertemu dengan kakak Suyeon. Sunhee mengatakan kalau dirinya nggak bisa menghubungi Suyeon. Kakak Suyeon pun berkata kalau sudah berhari-hari Suyeon nggak pulang ke rumah. Sedangkan di kantor polisi, atasan detektif Shin meminta agar detektif Shin segera menutup kasus kebakaran rumah Kyung-ho. Tapi saat yang bersamaan, mereka mendapatkan hasil otopsi Kyung-ho yang menyatakan kalau Kyung-ho meninggal karena luka tusuk di tubuh Kyung-ho. Karena hasil otopsi itulah detektif Lee dan detektif Shin tidak berniat untuk menutup kasus ini. Ketika Sunhee tiba di rumahnya, seorang pria mengaku kerabat ayah Sunhee mendekati Sunhee. Pria ini bernama Hyun Min. Hyun Min menanyakan tentang sebuah kamar di rumah Sunhee dan menyuruh Sunhee berhati-hati dengan kedua orang tuanya itu. Percakapan mereka pun dilihat oleh ayah Sunhee dari jendela di atas rumah mereka. Tentu perkataan Hyun Min sangat membuat Sunhee kepikiran, sampai Sunhee nggak bisa tidur. Sunhee lalu memutuskan untuk pergi ke kamar yang ditanya oleh Hyun Min. Sunhee sepertinya juga nggak tahu kamar itu untuk kamar apa. Tapi saat hendak menguping ke dalam kamar itu, Sunhee mendengar sebuah suara yang membuat Sunhee pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Hyunwoo mendatangi Sunhee dan menanyakan apakah ada sesuatu antara Kyung-ho, Sunhee, dan Suyeon yang tidak Hyunwoo ketahui. Hyunwoo juga menawarkan bantuan apapun yang Sunhee perlukan jika Sunhee membutuhkannya. Sunhee lalu meminta agar Hyunwoo menemaninya untuk meminta izin kepada guru agar mereka dapat pulang lebih awal. Ternyata Sunhee dan Hyunwoo pergi menuju ke rumah Sunhee. Sunhee segera bergegas mencari kunci untuk membuka kamar misterius itu. Saat mendapatkan kunci dan hendak membuka pintu kamar itu, Sunhee jadi ingat ketika dulu sewaktu Sunhee kecil, ayahnya pernah memperingatkan agar Sunhee tidak boleh memasuki kamar misterius itu. Dari sejak itulah Sunhee nggak pernah memasuki kamar itu. Tapi sekarang Sunhee udah keburu penasaran dengan perkataan Hyun Min kemarin. Jadi dia mencoba masuk ke kamar itu dengan kunci yang dimilikinya. Namun sayangnya Sunhee tidak bisa membuka kamar itu. Sehingga dia membutuhkan Hyunwoo untuk membantu Sunhee masuk ke kamar misterius itu lewat luar rumah. Dari jendela kamar itu menggunakan tangga. Saat Sunhee sedang memanjat ke jendela kamar itu, ayah Sunhee tiba-tiba pulang ke rumah. Hal ini tentu membuat Sunhee dan Hyunwoo panik. Dan untuk melindungi Sunhee agar nggak ketahuan ayahnya, Hyunwoo mengalihkan perhatian ayah Sunhee dengan berjoget-joget ria. Gak lama kemudian, ibu Sunhee juga sampai ke rumah dan bingung karena melihat Hyunwoo menari begitu. Karena Hyunwoo semakin terdesak, Hyunwoo kemudian berpura-pura terjatuh. Tapi untungnya, Sunhee udah masuk ke dalam kamar misterius itu. Kamar itu seperti kamar seorang anak laki-laki. Dan Sunhee melihat sebuah foto yang kita belum tahu foto apa itu. Ketika ibu dan ayah Sunhee masuk ke dalam rumah untuk menemui Sunhee, mereka tidak dapat menemukannya. Ayah Sunhee kemudian berniat untuk mencari Sunhee di kamar misterius. Tapi tiba-tiba Sunhee keluar dari kamar mandi, lalu menyapa kedua orang tuanya. Sunhee berakting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Unju tetap curiga kepada Sunhee, sehingga dia memeriksa kamar mandi. Memang benar kamar mandi basah, tapi tidak ada baju kotor yang Sunhee taruh, yang menandakan Sunhee telah bohong kepada kedua orang tuanya itu. Saat Unju menyiapkan makan malam, Sunhee menanyakan apakah alasan ayah dan ibunya tidak pernah menemui kerabat mereka. Apakah karena mereka mengadopsi Sunhee? Sunhee juga menambahkan, kenapa orang tuanya mengadopsi dirinya, bukan anak yang lebih muda atau anak laki-laki. Ibu Sunhee sedih mendengar hal itu, dan Sunhee pun lalu pergi ke kamarnya dengan menangis. Kemudian Unju menceritakan hal ini kepada suaminya, tapi suaminya bilang kalau mereka harus tetap merahasiakannya dan melanjutkan rencana mereka. Tanpa mereka ketahui, Sunhee tengah menguping pembicaraan mereka dari luar pintu kamar mereka. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Sunhee bergegas pergi ke suatu tempat. Karena khawatir melihat Sunhee, Hyunwoo pun terus menemaninya. Walaupun Hyunwoo tidak tahu kemana Sunhee akan pergi dan ada apa dengan Sunhee dari kemarin. Sunhee dan Hyunwoo akhirnya tiba di sebuah rumah. Seorang pria tua pun menghampiri mereka. Pria ini bernama Pak Kim. Dan setelah Pak Kim mengetahui kalau itu adalah Sunhee, Pak Kim pun akhirnya mempersilahkan mereka untuk masuk. Hyunwoo kemudian bertanya, ini rumah siapa sih? Kok kayak istana gini? Sunhee lalu mengatakan kalau ini adalah rumah neneknya. Pada saat yang sama, si nenek akhirnya keluar untuk menemui mereka. Dan dengan perasaan kesal, dia menolak dipanggil nenek oleh Sunhee, lalu menyuruh Sunhee untuk keluar dari rumahnya. Sunhee kemudian mengeluarkan sebuah foto yang diambil dari kamar misterius itu, dan menanyakan kepada neneknya siapa remaja laki-laki di dalam foto itu. Di dalam foto itu ada foto ayah ibu Sunhee, seorang remaja laki-laki dan nenek Sunhee. Melihat foto itu, nenek Sunhee malahan berteriak dan mengatakan untuk apa Sunhee tahu. Sunhee kan bukan keluarga mereka yang sesungguhnya. Tapi Sunhee terus mengatakan kalau dia ingin tahu kenapa ayah ibunya begitu merahasiakan tentang keberadaan anak laki-laki itu. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Sunhee, neneknya itu terus berteriak, mengusir Sunhee bahkan memecahkan vas bunga agar Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo yang mendengar dan melihat semua ini tentu kebingungan. Tapi dia segera membawa Sunhee pergi dari sana. Hyunwoo juga mengatakan kalau sepertinya setelah kedatangan Suyeon ke sekolah mereka, semuanya mulai menjadi kacau. Hyunwoo meminta agar Sunhee menceritakan kepadanya tentang semua ini.
Tapi Sunhee bilang kalau dia juga belum memahami semua ini. Walaupun begitu, Hyunwoo tetap meminta agar Sunhee mengandalkannya. Jika Sunhee membutuhkan bantuan apapun itu, Hyunwoo bersedia untuk membantunya. Sunhee pun menyetujuinya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Sunhee masih kecil. Saat itu, Sunhee berulang tahun, dan orang tuanya memberikan hadiah sebuah buku diary. Suatu hari, Sunhee pulang dari sekolah dengan tampang cemberut. Mengetahui hal ini, kedua orang tua Sunhee diam-diam membaca buku harian Sunhee. Dan di sana, Sunhee menulis kalau seorang temannya bernama Gyeongmi mengejeknya karena Sunhee bukanlah anak kandung keluarga itu. Keesokan harinya, Gyeongmi nggak masuk sekolah. Ada yang bilang kalau Gyeongmi pindah sekolah. Ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi terluka parah. Ada juga yang bilang kalau ayah Gyeongmi meninggal. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Gyeongmi meninggal dong. Waduh, serem banget deh asli ini orang tua Sunhee ya. Kembali ke saat ini, ketika Sunhee sedang pergi bersama dengan Hyunwoo. Ayah dan ibunya masuk ke kamar Sunhee untuk membaca buku diary Sunhee. Di buku diary itu tertulis kalau Sunhee sepertinya dapat mempercayai Hyunwoo. Sunhee dan Hyunwoo lalu pergi ke taman. Sunhee mulai menceritakan apa yang terjadi saat hari dia mendengar suara teriakan di rumah Gyeongho. Sunhee pun masuk ke dalam rumah Gyeongho dan menemukan Gyeongho dan Suyeon. Saat itu Suyeon sedang memegang pisau. Suyeon dengan marah berlari ke arah Sunhee dan mencoba untuk menusuknya. Tapi Gyeongho yang tertikam karena mencoba untuk melindungi Sunhee. Hyunwoo kemudian bertanya, kalau gitu Suyeon dong yang membunuh Gyeongho. Kita harus laporin ke polisi nih, karena bisa jadi Suyeon juga yang membakar rumah Gyeongho. Tapi Sunhee berkata, kalau mereka tidak bisa melaporkannya kepada polisi, karena masih ada hal yang harus Sunhee pastikan terlebih dahulu. Dan hanya sejauh ini yang bisa Sunhee ceritakan kepada Hyunwoo. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee tiba-tiba mendapatkan pesan dari nomor asing yang mengatakan, Sunhee, ini Suyeon. Aku sekarang sedang berada di luar sekolah. Bisa nggak kamu keluar sebentar? Bersamaan dengan bel sekolah yang berbunyi, Sunhee segera bergegas keluar sekolahnya, berharap dia dapat menemui Suyeon. Ayo, tebak-tebak buah manggis. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang tua Sunhee dan kenapa mereka sampai segitunya ya? Tulis di komen dan jangan lupa untuk saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa.